Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 1 Oktober 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Fani Miru dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Dua pembacaan Alkitab terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Tiga rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 6 Oktober 2023 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Kevin Aprian Lawa beralamat di Bentas dan Cynthia Violeta Noya beralamat di Hulaliu. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 4 nyanyian persiapan kebaktian, 2 sahabat lama nomor 3, bait pertama, 2, dan ketiga. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Marilah kita menyatu bersama-sama di hadapan Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Dengarkanlah nas pembimbing dari Matius 18 ayatnya yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Sahabat lama 38. Aku naik ke Joljuta dengan sakit dan lemah. Aku naik ke Joljuta dengan sakit dan lemah. Disalib di sanalah aku ini kelak betah. Anak Allah disalib, engkau saja yang tabib. Kepadamu ku sujud, disalibmu ku teluh. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani Kristus. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani Kristus kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani Kristus kasihani. Tuhan kasihani,
Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dua Sahabat Nama nomor 4 ayat pertama. Kekasih jiwa dekatlah. Kekasih jiwa dekatlah, Tuhanis kami Yesus, yang rasa berat tanggungannya dipanggil oleh Yesus. Baiklah menyanyilah, puji Yesus Tuhannya. Boleh engkau pun megang kekasihku Yesus. Untuk memasuki petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini di dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dua Sahabat Nama nomor 15 ayat yang pertama. Jangan terus selalu Tuhan, sehingga juga kelak. Jangan terus selalu Tuhan, sehingga juga kelak. Di hatiku meski aku tidak dusta, Tuhan Yesus dalam sakitku
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kidung pujian dari paduan suara perempuan jemaat.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesuslah Engkau segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di Terima kasih untuk kidung pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Matius 18 ayat 15 sampai 20 dengan perikop tentang nasihat, tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah,
atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Yang di atas Shalom. Hari ini Bapak Ibu dan Beta, katong semua bersyukur kepada Yesus Kristus karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita diberi napas hidup. Yang kedua, kita baru saja memaknai makna perjamuan kudus. Sehingga di hari ini kita terpanggil untuk datang bersyukur. Kita datang bersyukur karena kita sudah duduk sehidangan dalam akta perjamuan kudus. Kita ada dalam satu tali kasih dalam Tuhan. Satu dalam Tuhan. Satu dalam iman. Satu komitmen, seia, sekata, seperasaan. Sehingga tema hari ini katakan bahwa biarlah semuanya menjadi satu. Satu yang dimaksudkan adalah satu di dalam Tuhan. Itu artinya tidak ada perbedaan ketika kita satu di dalam Tuhan. Tanpa ada batas, karena kita satu keluarga Allah. Dan ketika ada keluarga Allah, kita menyatu sebagai orang bersaudara. Ketika ada keluarga yang salah, ketika ada saudara yang berbuat salah di hadapan Tuhan, tugas kita semua adalah saling mengingatkan. Beta pun tugas, Bapak Ibu pun tugas sama untuk saling mengingatkan. Bacaan hari ini saudara-saudara mau bilang kepada kita tentang soal menasehati sesama saudara. Bacaan hari ini bicara soal hidup, bicara soal adik kakak, bicara soal orang bersaudara, bicara soal kebersamaan dalam persekutuan. Untuk saling mendengar, saling menasihati, dan saling mengingatkan. Firman Tuhan hari ini katakan buat beta, buat Bapak Ibu semua, buat bersaudara. Kalau ada saudara yang buat salah, tegurlah dia dengan 4 mata. 4 mata itu berarti cuma 2 orang. Itu bicara soal pribadi. Secara pribadi. Tidak melibatkan banyak orang. Karena ini berbicara soal perasaan. Kalau bicara dia bisa terima kasih. Jadi bicara secara 4 mata, secara pribadi. Tidak melibatkan banyak orang. Yang kita libatkan
hanyalah Yesus Kristus. Minta kuasa Roh Kudus dalam doa, supaya pada saat kita memberikan nasihat, kita mengingatkan saudara kita yang berbuat salah, dia bisa menerima, dia bisa mendengar, karena Roh Kudus sementara berperan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika orang lain menegur, ketika orang lain menasihati kita, itu artinya dia mengasihi, itu artinya dia peduli, itu artinya dia berbela rasa. Kalau dia seng sayang, kalau dia seng cinta, tidak mungkin dia mau kasih nasihat. Dan itu sebuah kesempatan. Ketika Bapak Ibu, Saudara, Beta diberi kesempatan untuk menasehati sesama saudara. Itu bukan suatu kebetulan, tapi itu cara Tuhan yang sementara Tuhan pakai. Tuhan pakai orang-orang terdekat, entah itu suami, entah itu istri, adik, kakak. Tuhan pakai untuk jadi terang bagi keluarga. Jadi ketika ada suami yang menasihati istri, ada istri yang menasihati suami, ada adik menasihati kakak, sebaliknya, itu artinya Tuhan pakai untuk saling mengingatkan. Jadi ketika kita menasihati orang lain, jangan bilang, saya sapa, saya sing penghat untuk kasih nasihat. Tapi itu Tuhan bilang harus pergi. Suruh Tuhan suruh. Harus memberikan nasihat. Ketika Bapak Ibu menasihati sesama saudara, kadangkala Bapak Ibu kita dipermalukan. Kadangkala kita dibenci. Kadangkala kita disalahkan. Padahal maksud kita baik. Tujuan kita baik. Supaya saudara kita, keluarga kita itu bisa berbalik. Berbalik kepada jalan yang benar. Karena Tuhan suruh bilang harus pergi. Harus sampaikan isi pesan Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, jangan khawatir. Tuhan pasti menaruh perkataannya di dalam bibir mulut kita. Dan perkataan yang kita sampaikan itu Tuhan yang suruh. Terserah mau dengar kah, sengkah, itu urusan dengan Tuhan. Yang penting kita sudah memberikan nasihat. Karena firman bilang, kalau engkau mengetahui saudaramu berbuat salah, saudaramu berbuat dosa, engkau tidak mengingatkannya, engkau berdosa. Yang penting katong su bilang, yang penting kita sudah sampaikan, biar nanti Tuhan yang berproses di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan bilang, bicara 4 mata. Kalau dia seng mau dengar, panggil beberapa orang lain. Kalau dia seng mau dengar, sampaikan kepada jemaat. Sampaikan kepada jemaat bukan secara umum. Bukan sampaikan secara umum kepada banyak orang. Tapi panggil secara pelayan. Bicara dari hati ke hati. Bicara persoalan hidup. Bicara soal kehidupan yang ia alami. Dengan kerendahan hati. Serahkan for Tuhan. Pasti saudara kita yang bersalah, saudara kita yang berbuat dosa, dia pasti dengan rendah hati mau mengakui kesalahan. Tapi kalau kita sampaikan secara amarah, belum apa-apa lagi kita sudah sampaikan, kita ungkapkan kepada semua media sosial, itu artinya pasti saudara kita malu. Pasti dia punya perasaan. Ujung-ujungnya pasti pertengkaran.
Oleh karena itu ketika di hari ini Tuhan bilang, datang for Tuhan. Karena katong satu hati, satu keluarga, satu persekutuan. Bilang for Tuhan, Tuhan beta peng saudara, beta peng keluarga, dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mentaati apa yang Tuhan bilang. Biarlah Tuhan saja yang berproses. Dan nanti Tuhan yang berproses dengan cara Tuhan. Tuhan mengingatkan dengan berbagai hal. Supaya keluarga, orang-orang teman, saudara kita bisa kembali kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, di dunia ini sing ada manusia itu dia sempurna. Sing ada manusia itu dia sempurna di mata Tuhan. Beta sing sempurna. Bapak Ibu juga pasti sing sempurna. Katong sing sempurna di mata Tuhan. Beta sing sempurna. Beta pun salah ada. Bapak Ibu pun salah ada. Katong pun kurang ada. Katong pun labe ada. Katong pun sakit ada. Oleh karena itu Bapak Sorgawi mau bilang, di rumah Tuhan ini, mari kita saling mengingatkan. Kita saling menegur satu dengan yang lain. Saling memberikan nasihat. Saling menguatkan di dalam doa. Saling memberikan topangan. Supaya keluarga kita, saudara kita juga pasti mendengar. Dan biasanya Bapak Ibu, Saudara, kita tidak terbiasa untuk mendengarkan orang lain. Sehingga Yesus sering katakan dalam firman, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Itu pesan Tuhan. Itu berarti telinga berfungsi untuk mendengar. Mendengar hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang tidak baik. Kadangkala katong pun telinga ini pakai untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Suka dengar orang pun tarbai. Dengar orang pun susah. Dengar orang pun masalah. Kadang-kala katong pakai, lebih suka mendengar hal yang buruk ketimbang mendengar hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ketika ada yang menasihati, diam, mendengar, dan mencermati semua nasihat. Tidak mungkin seorang saudara, dia kasih nasihat dia pun tujuan sing baik. Tujuannya pasti baik. Tujuannya supaya keluarga diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati. Karena Tuhan bilang harus pergi. Dan ketika banyak orang memberikan nasihat, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti menyatakan komitmen. Tuhan pasti menyatakan kuasa. Supaya kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Setiap orang Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap persoalan hidup Bapak Ibu. Tuhan tahu hidup masing-masing orang. Tuhan tahu ketika duduk, berdiri, tidur. Sampai pun melakukan kesalahan, Tuhan tahu. Tinggal berpulang pada hati kita. Berpulang pada diri kita. Kita datang pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus. Supaya hidup ini Tuhan pakai jadi berkat. Jadi ketika ada saudara kita yang mengingatkan, yang memberikan nasihat, ingat, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati ketika ada saudara yang menasihati. Sebab
Ketika kita menasihati saudara kita, itu tanda bahwa kita mau ada dalam tubuh Kristus. Kita mau menyatu dalam tubuh Kristus. Karena hidup ini milik Tuhan. Hidup ini anugerah. Jadi pakai hidup ini untuk memuliakan Allah. Dan apa yang terikat di bumi, terikat juga di sorga. Hari ini ketika kita memberikan nasihat, Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu mengalami perubahan dalam hidup, dalam tindakan, dalam tutur kata, itu berarti Tuhan bilang, oh hari ini beta pung saudara, beta pung anak, dia sudah mengaku di hadapan Tuhan. Dia sudah berubah. Itu berarti Tuhan mengikat dia dalam sebuah persekutuan yang hidup. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Bukan hanya berbicara soal ibadah, tapi ini soal komitmen, soal persekutuan, soal pelayanan, pendampingan kepada saudara kita yang berbuat salah, kita memberikan nasihat. Itu berarti kita menghadirkan Tuhan. Kita memohon Tuhan campur tangan. Supaya apa yang kita sampaikan, semua yang kita utarakan, itu didengar. Didengar, dipahami, dimengerti. Dan bisa melakukan itu di tengah keluarga. Ada sebuah kata bijak yang nantinya menginspirasi kehidupan Bapak Ibu semua, yaitu jadilah cahaya walau tak tersentuh, namun senantiasa menerangi. Cahaya itu dia yang bisa pegang, tapi dia pun fungsi bisa menerangi kegelapan. Begitupun juga dengan hidup. Kita bisa menerangi orang lain dengan apa yang kita sampaikan buat Tuhan. Jadilah cahaya walau tak tersentuh, namun senantiasa menerangi. Jadilah sahabat, jadilah orang yang baik, agar kita selalu bisa saling menasihati dan mendoakan. Jadi sahabat, jadi orang baik, supaya kita bisa menasihati. Dan kunci dari semua itu harus berdoa dan menyerahkan diri ini seutuhnya pada Tuhan. Supaya langkah kita, hidup kita, tutur kata kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan menolong Bapak Ibu semua untuk memasuki hari yang baru dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Amin.
Harap Dia pimpin tak pernah sesat. Harap Dia pimpin tak pernah sesat. Harap yang dijanji itulah tetap. Harap Dia lindung tidak sukarnya. Harap dan sembahyang tak disambutnya. Sebagai respon dari pengakuan iman, Bapak Ibu disilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lenak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga turun naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana hakim dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari solois Bapak Andres Sopakua. Luruskanlah jalan yang Dia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah
Dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Terima kasih untuk kidung pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Sebelum persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 107 ayat pertama dan seterusnya. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafir. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayat yang kedua dinyanyikan oleh jemaat perempuan. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut aku, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayat yang ketiga dinyanyikan oleh Bapak Ibu pelayan.
hatiku padamu lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayat yang keempat dinyanyikan oleh adik-adik dan pemuda. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut biasa, sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayat yang kelima kita nyanyi secara bersama-sama. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu lagi segenap hidup dalam tanganmu. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang budiman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang alami. Tuhan ku serahkan hatiku padamu lagi segenap hidup dalam tanganmu. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami imani dalam anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, ketika di sore menjelang malam ini, selaku persekutuan umat-Mu, kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan lewat perayaan Akta Perjamuan Kudus yang telah kami maknai sebagai anggota Sidi Gereja pada waktu pagi hari, sehingga di sore hari ini
sebagai persekutuan yang hidup, kami datang mengagungkan kebesaran Tuhan. Kami datang mau bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi atas hidup yang adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur ketika perayaan Perjamuan Kudus yang dilaksanakan di gedung gereja, di rumah sakit, semua pelayanan-pelayanan yang kami persembahkan dalam akta Perjamuan Kudus lewat roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus menyatu dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Disitulah kami memberitakan Kristus yang tersalib. Seluruh gumulan-gumulan hidup, gumulan setiap keluarga yang berada di 7 sektor pelayanan, dari tiap-tiap keluarga dalam tanggung jawab, dalam kapasitas sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan anak-anak. Kami senantiasa bergumul untuk pendidikan, bergumul untuk pekerjaan yang kami kerjakan setiap waktu. Pekerjaan yang kami tekuni sebagai sebuah berkat Allah. Oleh karena itu biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam hari-hari hidup, di tengah keluarga, di tengah rumah tangga yang kami lakukan setiap waktu. Dalam bentuk apapun pekerjaan itu, ajarilah kami untuk selalu memaknai kerja sebagai ibadah, supaya kami bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tulus, dan selalu mengandalkan Tuhan dari hari lepas hari. Seluruh pergumulan umat Tuhan yang ada di dalam jemaat, pergumulan orang-orang sakit yang sementara terbaring di rumah-rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan bilur-bilur darah-Mu menetes di tiang kayu salib, menetes juga bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami masalah, bagi mereka yang mengalami penderitaan, karena kami percaya Allah yang punya kuasa, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada di setiap perjalanan hidup kami setiap waktu. Para ibu janda, duda, anak-anak yatim piatu, para orang tua yang sudah lansia, kami serahkan semua gumulan hidup, gumulan perjalanan setiap waktu. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka hilang harapan, Tuhan ganti dengan sukacita. Agar hidup mereka selalu dikuatkan hanya oleh perlindungan kasih setia Tuhan. Pergumulan anak-anak Tuhan yang berada di bangku-bangku pendidikan, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mengikuti tes, semuanya masyarakat dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, Tuhan memberikan berkat, keberhasilan, kesuksesan, maka disitulah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Semua yang berperan di dalam pelayanan Tuhan, yang ada di dalam jemaat, sebagai pendeta, sebagai penatua diaken, sebagai tua agama, sebagai badan penyelenggara tingkat jemaat yang berperan di 7 sektor, semua orang yang selalu hadir memberikan talenta buat Tuhan sebagai solois,
paduan suara, kidung-kidung pujian yang dipersembahkan oleh Tuhan, singers jemaat, majelis bertugas, kolektan, pemain keyboard, pendukung liturgi yang di hari ini mempersembahkan hidup, mempersembahkan pelayanan, bahkan juga operator Infokus. Semua yang berperan hari ini kami percaya Tuhan memberkati hidup, memberkati keluarga, memberkati pribadi, dan ajarilah kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Hari ini yang bertugas dari sektor anggrek dan sektor teratai, Tuhan Engkau campur tangan, karuniakanlah kuasa Roh Kudus, karuniakanlah hikmat, supaya dengan hikmat kami selalu melakukan yang terbaik, kami selalu rendah hati, kami selalu setia, kami selalu mengandalkan Tuhan, kami selalu tulus di dalam memberi diri sebagai alat kesaksian Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk kasih-Mu, terpujilah Tuhan untuk anugerah-Mu. Ungkapan syukur dari tiap keluarga. Mungkinkah ada di antara kami yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, bahkan juga syukur-syukur yang lain yang mereka persembahkan yang tahu hanya Tuhan. Oleh karena itu dalam kuasa-Mu Engkau menyambut semua pemberian hidup ini. Engkau menyambut semua pergumulan yang kami persembahkan, bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan membalut kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami boleh datang dan bersyukur di malam ini. Tuhan sambut, layakkanlah kami semua agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami di saat ini. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Lama 135 ayat pertama dan ketiga. Tongkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku. Tongkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku. Dalam malam kabut seorang diriku, jangan
Tuhan dan jaga langkahku. Tongkat lagu Tuhan dan jaga langkahku, agar aku tinggal kekal besertamu. Maka aku akan berhenti berserah, serta dengan Maha Tuhan dalam mantra. Bapa Tongkat tangan daku agar habis ku berperang, kau beri mahkotaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk untuk kita saat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah selesai, selamat malam, shalom. Jemaat silakan berdiri. susah keras dan dari kubur dan seteru ditolongnya diberi lepas. Ya Yesus batu karang keluputan, 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 suatu tempat hidup yang senang dan tempat kelepasanku.
susah dan